kembali lagi bersama saya di Historian Podcast. Pada kali ini yang kita baru berjumpa di episode yang pertama. Ini perdana sekali teman-teman. Jadi podcast Historian ini sendiri adalah hasil karya yang emang original, atau biasanya kalau anak-anak muda sekarang bilangnya local pride-nya anak SKI ini teman-teman. Jadi mungkin hari ini kita akan memulai podcast yang pertama dalam namanya Historian Podcast Historian. Ya bolak-balik bisa lah teman-teman. Nanti kita sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa nih teman-teman. Jadi mungkin ada baiknya aku mau memperkenalkan terlebih dahulu nih. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak japri. Dijapri dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Fathi Hidayatullah, biasa dipanggil Fathi. Aku dari SKI angkatan 2023. Oke, jadi mungkin nggak lama-lama kita akan lihat narasumber yang pertama di episode pertama juga yang sangat luar biasa. Oke, kita lihat kamera, jangan lupa ya. Langsung ke narasumber, Kak Yuli. Kak Yuli ini juga mungkin teman-teman kalau di sini yang para sesepuh-sesepuh juga udah pada kenal lah siapa Kak Yuli ini kan. Kalau mungkin dari teman-teman angkatan 23 ini mungkin ada beberapa yang belum pernah ketemu sih Kak. Jadi kayak siapa sih ya gitu loh. Nah, makanya kembali lagi ke pepatah tadi, tak kenal maka di DM. Nanti jangan lupa di DM. Mungkin bisa aku serahin ke Kak Yuli untuk perkenalan, mungkin kesibukan dan sebagainya gitu. Status sekarang apa gitu sih Kak? Status yang mana dulu nih? Status mungkin mahasiswa atau gimana gitu ya. Oke, soalnya kalau satu-satunya agak berbahaya gitu ya. Oke, so halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Fitri Yuliana. Teman-teman biasanya sih manggil Yuli ya. Dan saat ini statusku sebagai mahasiswa juga, mungkin sama seperti hampir teman-teman dan penonton podcast ini ya. Aku juga mahasiswa. Kalau kamu semester berapa? Aku baru semester 2 mau ketiga nih Kak. Oh, mau ketiga ya, sama. Iya. Aku juga semester 2 mau ketiga kita sama, gitu ya. angkatan, Kita bro. satu angkatan. Cuman bedanya di S1-nya Iya. sama S2-nya aja gitu ya. Kalau aku S2 dan S2-nya di UNY. Jadi dulu kebetulan aku juga alumni UIN Pride ya, UIN Pride. Aku sastra Inggris. Dan sekarang aku kuliah di UNY dengan beasiswa LPDP. Luar biasa guys. Mungkin aku mau kepo nih. Mungkin sekarang kan Kak Yuli kan lagi juga studi di UNY kan, Iya, di betul, S2 kan betul. ya. Itu mungkin kesibukannya apa sih? Apakah sama dengan ketika dulu masih S1 di UIN atau ada yang beda nih? Karena mungkin kita udah kembali ke udah beralih ke tetangga UIN gitu loh. Tetangga gitu Nah, ya. iya. Oke, kalau kesibukannya sendiri sama sih ya, selama kita masih belajar itu tuh pasti tidak luput dari tugas. Tugas. Itu adalah salah satu kesibukan yang sangat sibuk gitu. Itu karena itu adalah prioritas. Tapi di sisi lain kesibukanku juga di beberapa organisasi. Jadi LPDP itu punya organisasi, bukan LPDP sih, lebih ke komunitas LPDP gitu, Wardi LPDP, dan jadi aku jadi ketua divisi PSDA gitu. Dan di sana aku juga menaungi beberapa program kerja. Jadi sebenarnya antara S1 sama S2 tuh nggak jauh berbeda, sama-sama di organisasi dan akademik gitu. Tapi itu kalau komunitasnya itu seperti macam orang yang dimana di dalamnya itu orang-orang yang menerima LPDP gitu ya? Betul, jadi semua nggak semuanya, cuman pengurus, dan pengurusnya pasti Wardi LPDP. Di LPDP. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu dulu Kak Yuli itu penerima LPDP tahun berapa Kak? Aku penerima LPDP itu tahap 1 2023. Jadi aku sudah mengikuti studi S2 ini selama 1 tahun. Udah 1 tahun. Dan kebetulan bulan Juni. Jadi aku lulus LPDP itu 15 Juni 2023. 15 Juni. Itu pas ulang tahun saya sih tuh Kak. Oh. Iya. Kode ini sepertinya kode ya. Oke. Iya. Selamat ulang tahun ya. Oke. Jadi itu mungkin tadi ada beberapa ya yang mengatakan bahwa dari Kak Yuli itu sekarang masih walaupun dia S2 dan di kampus sebelah ya Kak ya. Iya, itu masih tetap aktif berorganisasi guys. Jadi aku mau tahu juga nih, kepo dulu sebelum Kak Yuli itu meraih LPDP ya. Mungkin
aku juga kepo nih kan, kita teman-teman di sini semua kan juga pengen nih kayak Iya, gitu kan, dapat iya. kayak gitu. Kira-kira prestasi apa yang dulu pernah diraih gitu Kak? Oke, Iya. sampai akhirnya mengantarkanku ke LPDP gitu Iya, ya. iya. Oke. Sebenarnya teman-teman banyak sekali yang salah paham terkait aku harus berprestasi di bidang apa gitu. Iya, iya. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan LPDP itu tuh nggak harus berprestasi misal juara satu lomba ini, lomba itu tuh nggak. Yang penting satu, LPDP itu pengen awardee-nya tuh punya kontribusi. Nah, kontribusi seperti apa? Misalkan kalian punya komunitas, terus kalian mengajar ke masyarakat. Kalian punya komunitas, terus kalian memberikan bantuan kepada masyarakat. Itu tuh udah poin plus di LPDP. Oh gitu ya? Ya, Oke, betul. oke. Karena dulu aku aktif di organisasi di HMPS sama Dema ya kan. Itu kan kontribusiku sebagai mahasiswa untuk memberikan program kerja kepada mahasiswa dan meningkatkan skill mahasiswa Oh, gitu. iya, Itu iya, sudah iya. kontribusi. Jadi dari situ aku merefleksikan sendiri dengan diriku sendiri, itu kayaknya salah satu poin yang mengantarkanku ke LPDP. Di sisi mungkin ya kayak TOEFL, essay itu kan bisa dipelajarin gitu ya. Gitu. Tapi emang dari dulu ketika apa namanya Mbak Yuli ini awal-awal masuk itu emang udah kayak suka di bahasa Inggris atau gimana gitu loh? Apa emang sebelum masuk itu emang baru belajar banget gitu loh? Oke, Gitu. masuk apa? S1? Iya, S1-nya Oke. gitu. Kalau pas masuk S1 itu aku sudah suka. Udah suka. Ya, tapi Oh. aku baru belajar bahasa Inggris yang benar-benar full attention itu, full of effort itu sejak kelas 3 SMP. MTS dulu aku. Jadi sejak kelas 3 MTS aku sudah ikut kursus kemana-mana gitu. Dan kebetulan aku di pondok dan ikut klub bahasa Inggris, which is 24 jam kami full ngomong bahasa Inggris gitu. Oh, gitu ya. Dan akhirnya mengantarkanku ke sastra Inggris gitu. Biasanya kalau di pondok itu juga bahasa Arab juga nggak sih? Betul, tapi mohon maaf ya, saya tidak bisa bahasa Arab walaupun UIN gitu ya. Kayaknya bahasa Arab tuh bisa. Itu ya guys. Oke. Ininya UIN tuh nggak semuanya ini kata buat Danang Giri Sadewa ini katanya kalau anak UIN harus bisa bahasa Arab. Salah bro. Salah. Ya kita juga belajar ilmu-ilmu umum sekalian semuanya Iya. dong Tapi, gitu ya tidak kayak. menutup kemungkinan kita harus belajar bahasa Arab Nah, ya. iya, itu gitu tapi ya. juga penting, guys. Semua bahasa asing itu penting gitu ya. Iya, benar banget. Jadi mungkin dulu waktu apa S1 ya, S1 itu berarti kakak itu kan aktif ya di organisasi. Itu gimana sih cara kan ini ya, aku mungkin aku bisa kayak lihat cerita-cerita dari teman-teman yang lain itu kebanyakan ketika udah terlalu anjlok di organisasi lah itu akhirnya yang akademiknya nggak balance ya, nggak balance ya. gitu Kak. Bahkan akademiknya anjlok Ya, gitu ya. itu mungkin dari Kak Yuli ada punya semacam kayak apa saran nggak sih, Oke. tips gitu loh. Nah. Gimana supaya anak-anak organisasi ini tidak dipandang selalu lulus telat. Telat gitu terus ya. nah, itu loh. Oke. Kalau dari aku pribadi, know your priority gitu sih. Iya. Tahu apa prioritasmu gitu. Kalian ke UIN khususnya ke Jogja ini ngapain? Kuliah dulu baru organisasi atau organisasi dulu baru kuliah. Iya. Itu. Soalnya kebanyakan ketika mereka nyaman di organisasi itu mereka kayak aduh ya udahlah kuliah itu kan sampingan, aku juga dapat ilmu di organisasi. So sorry, that's wrong gitu loh. Kalian harus tahu niat kalian kesini pamit ke orang tuanya kan buat kuliah ya kan. Yeah. Mau kalian nggak peduli sama ijazah tapi di rumah ada orang tua yang nungguin itu gitu loh. Jadi usahakan itu dulu gitu. Dan kalau aku time managementku itu benar-benar aku usahakan sebaik mungkin. Jadi misal nih hari ini itu dari pagi aku udah bikin to do list. Misal habis ngerjain tadi aku belajar IELTS tadi kan sebelum kesini. Jadi belajar IELTS, podcast, habis ini ngapain gitu. Jadi semuanya sudah tertata dan juga prioritas akademik usahakan selesai duluan. Jadi misal aku pagi sampai sore ini ngerjakan tugas, baru malam rapat organisasi. Jadi kan dua-duanya jalan nih. Akademik oke, organisasi oke gitu. Tapi sebenarnya tidak semudah itu sih. Tidak semudah Untuk itu, memanage guys. waktu itu tuh memang harus melawan skill rebahan ya kan, rebahan dan lain-lain. Karena kan terkadang kan orang-orang itu kan mahasiswa ya, itu kebanyakan kalau mau melaksanakan keseharian daily-nya itu kayak ya udahlah hari ini apa? Nanti kalau kayak intinya random aja gitu loh Kak. Nanti kalau ada apa gitu kesini Ya, jadi kesini jadi kayak ikut-ikut aja ikut-ikut nggak aja sih? gitu ya. Betul, lah, itu kayak yang ini yuk ngopi yuk gitu. Ya
Guys, nggak ada yang salah dengan ngopi ya, Iya. tapi usahakan ngopinya itu ngopi intelektual Oh, gitu, gitu. ya kan. Usahakan ada topik yang mungkin kalian dapatkan di ngopi itu gitu. Tuh, dari seruput kopi kita dapat banyak ilmu nih guys, Nah, harusnya iya, gitu ya jangan Kak ya. sampai ngopi dari isya sampai pagi itu kosong itunya. Kosong. Iya, jangan. Oke nih Kak, dari kita kan barusan udah kayak ngobrol sana sini ya. Mungkin ini aku bakal masuk ke pembahasan utama kita nih Kak. Oke. Jadi mungkin aku mau sebelumnya masuk itu aku mau cerita dikit. Nggak lama setelah lama-lama ini kita tuh pernah kalau di TikTok itu sering banget ada kayak orang bikin konten yang ada mahasiswa terus kemudian belakangnya ada tulisan orang miskin dilarang kuliah. Lah Oke, itu. Jadi kan kayak semacam kayak apa ya? Di situ kan kayak kita lihat problematika emang pendidikan di Indonesia kan seperti itu. Ya. Terus akhirnya kan kayak kepikiran, mungkin salah satu solusi ketika kita melihat situasi yang seperti itu adalah yang pertama adalah namanya beasiswa nih Kak. Betul. Nah, akhirnya mungkin dari situlah kita tuh punya kayak ini kita ngangkat ini kayaknya ini emang bagus banget sih, Ya. emang hot news banget Betul, sih gitu. betul. Emang bener-bener kita tuh lagi kayak ini loh, kita tuh kemarin gambaran kenapa sih kok harus beasiswa banget yang kita bahas gitu kan. bener. Karena kita emang lihat kayak ini kok kayak permasalahan-permasalahan itu nggak jauh-jauh dengan kayak gitu, Iya. masalah biaya dan sebagainya. Iya, betul. Ya akhirnya kita kayak kepikiran beasiswa nih Kak. Jadi mungkin hari ini kita akan bahas masalah apa pentingnya beasiswa untuk mahasiswa gitu Kak. Oke. Jadi mungkin aku mau sebelum lebih dalam lagi aku mau cerita nih. Mungkin dari Kak Yuli kan punya semacam apa ya? Dulu waktu setelah lulus S1 itu apa aja sih yang kayak kan sekarang kayak kalau aku sendiri ya Kak ya, itu belum lulus tapi kayak dari sekarang udah kayak besok S2 beasiswa apa ya? Soalnya kalau kita tahu ya dari Kemendikbud dan sebagainya itu menawarkan berbagai Betul, banyak beasiswa beasiswa gitu ya, gitu banyak kan, banget sampai iya. kita tuh kadang gisa dia gitu loh. Iya, betul. Ya mungkin Iya. dari Mbak Yuli punya tips dulu tuh gimana sih cara soalnya kan kita sendiri kan Win ya nggak di bawah Kemendikbud Iya, ya iya, lah betul. itu kan mungkin jadi kendala dan sebagainya enggak gitu sih dong. Kak. Enggak ya, Enggak, oke. enggak. Mungkin dari Kak Yuli punya tips gimana sih cara anak Win. Nah, ini kan banyak kan Anak pemirsa-pemirsanya Win. anak Win ya. Iya. Itu cara ngincer Cara beasiswanya itu ngincer gimana beasiswa sih LPDP gitu deh. ya. Iya. Oke. Kalau menurutku pribadi menyiapkan beasiswa itu nggak bisa sebulan 2 bulan sebelum lulus. Oh, Nah, kalau kamu sekarang semester Dua, 2 ya kan, iya. semester 2. Oke, itu sudah bagus kalau misalkan kamu udah pikir nanti aku S2 di mana, pakai beasiswa apa, syaratnya apa aja, termasuk bahasa Inggris itu sering menjadi kendala gitu kan. Itu sangat bagus. oke. Karena sedikit cerita juga ya pengalamanku. Dulu aku itu karena mungkin orang-orang ngiranya kayak wah Yuli lancar-lancar nih, kayak tiba-tiba LPDP, diem-diem LPDP gitu ya. Iya. Nah, di balik itu semua teman-teman ada penyesalan terbesarku. Dulu aku ignore atau nggak peduli mengabaikan dengan nanti LPDP pas buka aku baru nyiapin. Ternyata aku tidak melihat timeline LPDP sama kampus. Jadi seleksi LPDP sama kampus itu 2 seleksi yang berbeda. Nah, dan iya. di situ di LPDP itu ada jalur LOE sama jalur non LOE. Itu kayak jalur kalau udah punya kampus, diterima di kampus, berarti ikut jalur LOE gitu. Nah, tapi kalau misal belum punya jalur non LOE, waktu itu aku belum punya ya kan. Ternyata pas aku mau daftar LPDP udah tutup. Which is LPDP kan buka waktu itu aku akhir tahun ya, aku lulus bulan Juni kebetulan 15 Juni juga. Nah itu aku harus menunda 1 tahun karena mungkin tadi masih relate sama orang miskin dilarang kuliah. Nah teman-teman, orang miskin itu harusnya ya bukan harus kuliah ya, maksudnya semua orang itu memiliki kesempatan untuk kuliah. Karena posisinya di sini ya mungkin latar belakangku aku anak petani dengan ibuku single parent dan gajinya mungkin 20.000 sehari tuh nggak dapat apa sih kalau bertani ya kan? Karena bertani sendiri bukan bertani ke orang lain. Nah dari situ akhirnya mungkin LPDP memang buka 2 kali, tapi untuk tes TOEFL itu aku harus nabung dari hasil ngeles. Aku ngeles. Wow. Kamu tahu UII ya kan? UII Yeah. yang ujung atas itu ngeles dari sana terus ke Maguwo terus kadang ke Gamping selama seharian. Itu aku nabung buat TOEFL. TOEFL sekarang 600.000.
Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil TOEFL dan misalkan nggak mau merepotkan orang tua, usahakan nabung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapkan semua berkas-berkas yang lain kayak prestasinya. Kalau misalnya ada sertifikat keorganisasian, silahkan disiapkan gitu. Tapi kalau beasiswa ya kemarin contohnya ini kan LPDP ya. Iya, betul. Itu sertifikat semacam kayak kejuaraan dan sebagainya ya, kayak pengabdian dan sebagainya, kayak organisasi juga ya tadi ya. Betul. Itu sangat berpengaruh juga, Kak. Itu berpengaruh ya, semua aspek yang ada yang disyaratkan sama LPDP itu berpengaruh. Tapi untuk apa yang paling berpengaruh kita nggak tahu, itu hanya pihak LPDP yang tahu ya kan. Nah, jadi menurutku siapkan aja semuanya semaksimal mungkin, karena pasti nanti ditanya dulu kamu pengalamannya apa gitu kan, ada sisi wawancaranya kan. Iya. Tapi kayak gini Kak, kan sekarang kita kan kendalanya Kak, orang-orang mahasiswa UIN ya, mahasiswa UIN tuh terkadang aku tuh kan kadang buka itu ya, BIM, beasiswa Indonesia maju itu kan. Kalau kita tahu itu kan BIM itu hanya di bawah Kemendikbud ya, kalau boleh. Nah itu kan kayak semacam loh, yang dari bawah Kemenak terus apa, kan kita juga pengen dong kita kuliah di luar negeri gitu ya. Betul. Nah itu mungkin gimana ya Kak, kita sebagai anak-anak UIN, anak-anaknya Kemenak gitu, biar nggak minder gimana sih Kak? Kita lihat dari teman-teman yang ada di seberang-seberang itu kayak ya Allah enak banget gitu ya. Kita juga pengen dong kita satu semester kita pergi kemana gitu ya. Loh kan itu, jangan minder, jadi anak UIN tuh jangan minder ya. Jangan karena kalian anak Kemenak, kalian tuh semuanya punya potensi masing-masing guys. Jadi kalian bisa bersaing dengan tetangga ya kan, yang mungkin rumputnya lebih hijau menurut kalian gitu. Intinya jangan minder. Emang beberapa beasiswa itu hanya untuk lulusan-lulusan tertentu ya kan. Nah, itu juga penting buat ngelis beasiswa supaya tahu ini beasiswa bisa nggak untuk aku yang lulusan UIN, ini bisa nggak beasiswa untuk mereka yang lulusan swasta. Nah itu juga harus dilihat, terutama kan kita pembahasannya LPDP gitu ya. Tidak semua kampus di LPDP itu tidak semua kampus itu dibiayai sama LPDP. Jadi gitu itu sudah ada list-list kampus yang dibiayain sama LPDP. Misalkan jurusan apa? Kampus awalmu nih apa, itu ada nggak di LPDP, terus tujuan univmu kemana itu ada nggak di LPDP. Kalau nggak ada ya nggak bisa daftar LPDP gitu. Jadi semuanya itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Tapi kalau misal kamu walaupun dari UIN dan misalkan Bismillah ya mau ke Oxford gitu kan, otomatis kan Oxford sudah ada di LPDP gitu. Ya itu bisa aja. Bisa aja gitu ya Kak ya. Kalau semisal emang itu bener-bener bisa buat UIN gitu ya. Jadi dan kita ada itu ya, maksudnya apa namanya, prodi kita yang linear dengan dia atau nggak harus linear Kak? Nggak harus linear, boleh linjur. Kalau misalkan kalian misalkan kalian mau lintas jurusan dengan syarat kalian sudah tahu urgensinya apa. Jangan aku bosen dengan sejarah, berhubungi sejarah, aku mempelajari apa gitu, bosen mempelajari hal-hal langka misalkan, enggak gitu. Jadi memang alasannya tuh harus yang akademis, misal untuk menambah kontribusi, untuk menunjang apa gitu di masa depan tuh boleh. Oke Kak, jadi aku juga mau penasaran lagi nih terkait tentang beasiswa LPDP ya apalagi ya. Itu kan mungkin kalau yang aku tahu itu kan kalau kita mau melamar beasiswa gitu ya. Bukan itu, melamar dia ya? Ya itu 2125 Kak. Itu ada beberapa mungkin persyaratan ya Kak ya. Yang jelas kan mungkin administrasinya apa aja gitu ya. Kalau mungkin dari Kak Yuli, apa aja sih yang emang bener-bener yang harus kita persiapkan dari sekarang gitu untuk administrasi? Ya ini kan tadi udah dari Kak Yuli kan bilang jangan cuma 1 sampai 2 bulanan aja, jauh-jauh waktu gitu ya. Itu mungkin apa aja sih Kak yang harus kita persiapin gitu loh dari sekarang gitu. One thing that you have to know, yang perlu kalian tahu itu adalah buku panduan LPDP selalu ada perubahan. Jadi misal LPDP buku panduan yang tahap ini itu tidak pasti dipakai di tahap selanjutnya, pasti ada perubahan. Contohnya tahap 1 kemarin itu masih ada TOEFL buat afirmasi. Jadi ada jalur-jalurnya, nanti kalian kepoin dan anak LPDP, bukan anak LPDP, semua pejuang beasiswa ataupun semua pejuang apapun itu jangan males baca ya. Itu intinya. Kalian harus baca sendiri, lihat di websitenya.
Jangan gunakan HP-nya untuk scroll TikTok aja. Apalagi cek hodam ya Kak ya. Betul. Ternyata hodamnya keresek hitam gitu kan. Iya. Oke, ini sedang tren. Nah, terus kemudian selain malas baca itu mungkin apa ya, untuk berkas-berkasnya yang sering banget bikin orang takut itu 2 sih, esai sama TOEFL. Kalau untuk di Indonesia, kalau untuk di luar negeri ya IELTS atau TOEFL IBT ya. Jadi mungkin 2 itu yang perlu kalian siapkan bener-bener dari sekarang. Apalagi buat kalian yang Kak aku nggak bisa bahasa Inggris, ya belajar. Gitu kan. Nggak bisa bahasa Inggris ya belajar. Aku pun dari anak sastra Inggris aku spend 3 bulan untuk review TOEFL sampai akhirnya dapat target skor yang aku inginkan gitu. Tuh guys. Yang harus belajar, nggak bisa yang besok tes TOEFL hari ini baru buka buku Longman ya. Kecuali ada ilmu laduni gitu ya. Kamus dituplok gini tek masuk semua gitu ya. Dan jangan sampai kepikiran aku mau joki. Waduh. Mahasiswa tuh karena itu sedang ini ya, aku sering banget dapet DM-an, Kak terima joki nggak gitu kayak, aduh ini sudah pusing malah disuruh joki, mohon maaf saya mending jangan joki gitu ya, nggak ada istilahnya tuh TOEFL joki. Iya sih Kak, kalau bukan kan itu juga nanti bakal kembali ke kita ya. Betul. Sama otomatis kalau ini teman-teman ada yang joki nih, kan nanti bakal yang ngerasain pendidikan itu kan kita juga kan. Betul. Nanti kalau kita tahu itu kan ilmunya nggak berkah gitu ya kayak. Iya, subhanallah gitu kan ya. Betul. Oke Kak, jadi mungkin tadi kan udah kayak ada beberapa yang emang harus kita persiapkan ya dari sekarang, yang enggak cuma 1 sampai 2 bulan doang gitu nunggu nanti pembukaan aku baru persiapan gitu ya, nggak bisa ya Kak. Jadi mungkin kalau selain pas waktu melamar beasiswa itu kan ada beberapa step ya Kak ya, jelasnya ya. Iya, itu setelah pemberkasan itu ada apa Kak? Oke, jadi ada tiga langkah gitu ya. Pertama administrasi, kedua TBS ini TPA, tes bakat skolastik. Yang ketiga ini baru wawancara. Dan kalau misal gagal di administrasi, otomatis nggak bisa loncat ke yang kedua gitu. Dan kalau misal lolos di yang kedua, belum tentu lolos yang ketiga. Sistem gugur ya Kak ya? Sistem gugur, betul. Dan itu prosesnya kurang lebih 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu kalian hidupnya tidak akan tenang, dag-digdug nungguin kepastian gitu. Aku dulu gitu, beneran yang hidup nggak tenang kemana-mana. Lolos nggak ya gitu. Tuh guys, dengerin kalian yang ingin cari beasiswa tapi suka hidup di zona nyaman guys. Nggak juga sih, sebenarnya nggak apa-apa hidup di zona nyaman. Terus tapi untuk 3 step itu ada yang berbeda. Jadi misalkan kalian sudah punya kampus, misal nih si Fathi, aku lihat dulu itu, sorry aku lupa. Jadi misal si Fathi udah diterima di UGM. Dan mau mendaftar LPDP itu bisa, tapi syaratnya adalah belum aktif di UGM. Jadi harus nunda dulu, defer gitu istilahnya. Nah nanti itu kamu nge-skip tahap yang kedua, TBS. Itu berarti nggak ikut itu ya? Nggak ikut. Jadi kalau udah lolos administrasi langsung kamu loncat ke wawancara gitu. Dan for your information, TBS tuh sering banyak ditakutin oleh orang-orang gitu. Karena TBS kan ada matematikanya, terus ya kayak tes-tes masuk kuliah gitu. Kayak UTBK gitu Kak? Betul. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan matematika lagi gitu. Aku 4 tahun gak belajar matematika, di LPDP ketemu matematika. Halo guys, nih jadi gini guys, kalau kalian kemarin masih tantrum dengan UTBK ya ini pelamar beasiswa juga bisa bertemu kembali dengan fase-fase yang menegangkan seperti itu. Dan bahkan S2 juga kayak gitu. Jadi misalnya kamu mau masuk di UGM, TPA, Bappenas gitu kan, itu ketemu matematika lagi gitu. Jadi you will always meet mathematics everywhere gitu. Itu walaupun kalian mungkin teman-teman SKI di sini pada suka sejarah dan nggak pernah menyentuh matematika, tetap persiapkan bro. Iya benar. Oke. Jadi mungkin setelah ada beberapa tes itu kan nanti setelah wawancara ya Kak ya? Finalnya kan di wawancara ya? Nah itu wawancaranya tuh kayak gimana sih Kak? Oke, takut ya? Ya kayak langsung merinding gitu loh. Gitu. Sebenarnya wawancara itu isinya adalah apa yang kalian tulis di essay. Gitu. Jadi essay itu jangan asal aku ada ChatGPT nih, aku plek-ketiplek buatkan saya essay LPDP gini keluar gitu kan. Enggak. Jadi apa yang kamu tulis di essay itu akan dipertanggungjawabkan bukan di akhirat tapi di wawancara.
ya. Jadi pertanggung jawabannya nggak perlu nunggu di akhirat nih, nunggu di wawancara aja gitu. Bener nggak kamu kayak gini? Terus nanti ditanya-tanya, dan kita nggak boleh megang teks, maksudnya kan nge-zoom gitu ya, kan online. Jadi kayak yang emang kayak orang ngobrol, dan sebenarnya tidak seseram itu kalau kalian bener-bener nulis itu. Jadi orang-orang yang bilang serem banget dibantai, ya mungkin kurang persiapan atau mungkin ya banyak kemungkinan yang terjadi gitu ya. Kurang persiapan juga ya. Betul, aku dulu sampai mock up wawancara itu hampir 10 kali. Mock up wawancara tuh kayak latihan wawancara sama Wardi. Itu selama satu mock up itu bisa 1 jam. Jadi aku menghafal 100 lebih pertanyaan. Itu kan biasanya ada teman-teman yang pertanyaan wawancara biasanya ini gitu, di list-listkan pertanyaannya itu aku ngehafal, jawabannya aku praktekkan setiap hari hampir lebih 100. And you know yang masuk berapa? 2 pertanyaan doang yang masuk. Dan itu benar-benar di hari Lebaran itu aku masih latihan wawancara. Wow. Hari Lebaran Idul Fitri, karena tes wawancaraku setelah Idul Fitri. Jadi di hari Lebaran itu aku masih latihan wawancara setelah silaturahim ke keluarga gitu. Oh, jadi sama sih Kak. Itu kayaknya mungkin waktu-waktu angkatan saya ya 23 itu masih deg-degan juga itu hari Lebaran tuh. Soalnya belum UTBK kan. Oh iya sih, bener. Waduh, dapat kampus enggak nih gitu. Bener. Wah, dapat sangu tapi kepikiran wah besok tanyain kuliah di mana itu jawabnya jawab apa ya gitu ya. Belum ada kepastian. Iya, belum gitu ada kepastian kan. gitu Bener, ya. Iya. Oke, jadi setelah mempersiapkan berbagai hal ternyata ya itu ya maksudnya emang yang terpenting itu kita harus mempersiapkan segalanya gitu loh. Betul. Kalau mengutip kata-kata inget ya kata-kata Cak Lontong itu kan bilang bahwa di hidup yang dipertaruhkan itu tiada yang akan dimenangkan gitu Kak. Betul. Jadi yo kepiye carane yo kok gempur terus gitu loh. Bener. Pokoknya nekat aja wes gitu. Wes nekat aja gitu, Nekat, bismillah gitu ya. Jadi mungkin ketika setelah wawancara ya Kak ya, itu jarak antara wawancara dengan pengumuman itu berapa lama Kak? Seingatku hampir 1 bulanan. Waduh. Hampir 1 bulan, tapi nggak nyampe sebulan deh kayaknya. Jadi nggak begitu lama setelah wawancara, karena waktu itu aku kalau nggak salah Mei itu wawancara, terus Juni itu udah pengumuman. Jadi memang karena itu dijadwalkan, dan ada tiga pewawancara nanti, ada psikolog, terus ada akademisi, sama ada yang dari pihak LPDP. Jadi kalau kalian bohong itu kelihatan gitu. Biasanya itu psikolognya tuh kayak melihat dari raut wajah aja itu kan bisa nebak gitu ya, ini bohong apa enggak. Jadi nggak bisa berbohong. Nggak bisa berbohong guys. Nah, bukan ditanya soal kalian nanti kelemahannya apa gitu. Itu ditanya kelemahan kalian apa, kelemahan kita apa. Jadi know yourself juga, kelemahanmu apa, kelebihanmu apa gitu. Gitu ya? Pengalaman terbaik dalam hidupmu tuh apa, itu juga ditanya nanti. Oke, jadi mungkin setelah menunggu nih, mungkin tadi katanya hampir 1 bulan gitu ya Kak ya? Hampir 1 bulan kan akhirnya pengumuman. Itu sistem pengumumannya gimana sih Kak? Kayak apa yang bener kayak yang di video-video gitu terus yang apa? Reaction tuh wah gitu. Wah gitu ya, harus ini kayak sambil ditemani bapak ibu gitu ya. Bapak ibu gitu. Ya itu karena aku amazed banget sama mereka yang bikin video itu, karena memang spesial itu pengumuman beasiswa apapun. Karena bisa bayangkan lah ya, 6 bulan penantian, tiba-tiba hari pengumuman gitu kan, itu kan spesial gitu. Kalau pengumumannya tuh sama kayak UTBK, jadi ya mungkin ngeklik ya, ngasih nomor pendaftarannya berapa, kita di laman pendaftaran, terus nanti biasanya kalau selamat ya berarti lolos, selamat Anda dinyatakan lolos tes seleksi substansi itu wawancara, berarti udah lolos. Berarti sudah itu ya? Udah gitu. Oh iya. Jadi kalau udah muncul itu berarti ya alhamdulillah lolos gitu. Dan fun fact-nya jamnya tuh nggak yang jam misal jam segini itu nggak diumumin. Jadi kalian harus nunggu. Kemarin itu aku nunggu jam 11 malam baru pengumuman. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi orang-orang pendaftar beasiswa LPDP mau tidur pun tuh kayak nggak tenang gitu loh, ini gimana ya, aku lolos nggak ya gitu. Aku mau tidur, sosokan tidur tuh nggak bisa. Udah masih nungguin jam 11 malam, hampir jam 12 tuh baru keluar pengumuman. Tapi akhirnya setelah pengumuman itu akhirnya tidur lagi nggak? Sampai subuh sih, masih senang gitu, kayak ya ampun senang banget gitu, nangis gitu. Biasalah ya, terharu gitu. Ya kayak akhirnya ya penantian selama ini ya gitu ya, akhirnya terbayarkan. 6 bulan kerja keras, berjuang gitu ya. Oke, mungkin dari beberapa waktu yang nggak bentar ya kayak itu mungkin kakak sendiri punya kayak kesan nggak yang kira-kira tuh kayak ada yang
minusnya, apa teh kesedihannya tuh. Terus kemudian ada senang-senangnya jelas ya tadi kan kayak finalnya ini finally gitu loh. ya, Kalau dari kayak kesedihannya gimana sih Kak? Maksudnya kesedihannya ya. Kesedihannya adalah melihat teman-teman yang udah one forward di depanku gitu. Wow. Tapi itu jangan dijadikan alasan, itu kelemahanku sih. Jadi kesedihannya adalah mungkin karena posisiku aku anak merantau, aku anak tunggal juga, otomatis aku harus mencari uang sendiri. Jadi aku itu nge-spend waktu 6 bulan ya, nggak mungkin aku nganggur kan. Aku ngajar seharian full dari jam 7 sampai jam 10 malam tuh aku ngajar. Jadi aku jadi guru, terus habis itu ngeles kemana-mana, baru istirahat sambil kadang belajar TOEFL buat tes yang di kampus. Ya, buat tes yang di kampus, belajar matematika buat tes yang di kampus juga. Nah itu ada sedihnya, up and down-nya tuh kayak yang duh, kayak gimana ya kalau nggak lolos, nanti overthinking gitu kan. Kayak, gimana ya kalau nggak lolos gitu. Belum lagi kalau misalkan udah ada temen kayak gimana sih LPDP-mu kok belum lulus, kapan sih S2, katanya mau S2, itu kayak yang ya toh bentar sabar, ini juga lagi berusaha gitu ya kan, kayak yang orang-orang tuh nggak tahu gitu loh perjalanan itu gitu. Itu sedihnya sih. Tapi tadi di samping ngajar ya? Samping ngajar. Ngajar di mana Kak? Aku ngajar di MA Diponegoro. MA Diponegoro. Iya, itu di Maguwo dan pengasuhnya itu mantan dekan Fadip tahun 2012 kalau nggak salah. Itu ngajar apa Kak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Alhamdulillah ya, mungkin bisa jadi karena emang berbagi ilmu di situ juga ya. Iya, betul, barokahnya gitu ya. Kembali lagi gitu ke kita ya. Iya, berkontribusi untuk mendidik anak bangsa gitu. Jelas guys. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa ya Kak. Benar-benar. Itu yang penting juga buat teman-teman yang mungkin daftar beasiswa nunggu, pokoknya jangan nganggur gitu. Kita sebagai mahasiswa yang rantauan, kita kan aku mikirnya gini, 1.000 yang kita habiskan untuk ngopi atau 1.000 yang kita habiskan untuk ngeteh di angkringan itu ada pertanggungjawabannya untuk orang tua kita gitu. Ya mungkin for some people itu alay kayak apa sih gitu kan, tapi itu penting untuk memotivasi. Aku nggak boleh leyeh-leyeh gitu. Tuh, kalian nggak boleh leyeh-leyeh guys. Jadi tetap gaspol gitu loh. Iya, gaspol. Oke, jadi kan selama ini kan berarti Kakak udah kuliah di UNY itu 1 tahun ya? 1 tahun iya. 1 tahun. Kira-kira ada hal yang berbeda nggak Kak? Ketika dulu banyak kan sekali. Di UIN, di UIN bagaimana, terus di UNY bagaimana gitu banyak Kak? sekali. Kau ingin tahu ya? Pengen tahu Kak, yang paling Kakak kayak wah ini banget gitu loh, kayak masih terkesan banget gitu loh buat Kakak, itu apa sih? Oke, sebelumnya disclaimer ya, ini bukan mau membandingkan dua kampus gitu ya. Semua kampus punya kelebihannya masing-masing. Benar sekali guys. Anak UNY itu kagum sama kita karena kita pinter bahasa Arab, agamanya oke gitu katanya. Sama kita kalau diskusi tuh suka debat tuh suka menang kata mereka gitu. Nah, begitupun mungkin dengan aku yang UIN ke UNY. Dulu teman-temanku bilang aku ambis di UIN. Tapi ketika UNY itu aku masih jauh di bawah mereka yang udah ambis banget. Jadi kalau di sini kita jarang melihat orang-orang bawa stop kontak kemana-mana. Nah, kenapa stop kontak? Karena mereka anak UNY itu biasanya bawa stop kontak. Kalau ada colokan itu mereka nugas dimanapun itu. Di taman rektorat iya, di halaman kampus iya, pokoknya di mana ada colokan di situ mereka nugas. Gitu. Wow, gitu guys. Jadi ambisnya mereka tuh kami jam 11 malam itu masih di kampus. Jam 11 malam? Jam 11 malam, sampai diusir sama satpam gitu. Waduh. Ayo pulang. Karena kampus memang buka sampai jam 11 malam. Kampus ini ya di luar ya, di halaman ya, bukan di kelas. Nah, kalau di kelas jam 4 sore, jam 5 sore udah ditutup gitu. Kalau di halaman, di taman-taman ada tempat nugas kayak di depan poliklinik lah di sini. Ada tempat duduk kan. Nah, itu kami biasanya nugas di situ sampai jam 12, jam 11. Itu yang depan rektorat itu ya kayak? Iya, betul, depan rektorat. Iya, samping kanan kiri itu. Kanan kirinya itu ya. Iya, itu kami nugas di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran akan publikasi. Anak UN itu sadar banget tentang publikasi, bahwa publikasi itu penting. Jadi kami nulis gitu. Dan di UIN ini biasanya teman-teman kayak apa sih publikasi, malah males kan. Bahkan kemarin ada pro kontra yang kebijakan bebas sidang kalau misalkan publikasi ya kan. Nah, dulu aku for your information, bukan mau sombong, dulu aku bebas sidang skripsi. Jadi aku dulu nggak sidang skripsi karena di International Conference Iconic. Dulu waktu itu tuh belum hits anak
Fadip ini ikut itu gitu, karena waktu itu online iseng-iseng dong aku ngedaftarin jurnalku ke situ dan alhamdulillah di accept dan itu nggak sidang skripsi gitu. Jadi ketika aku ke UN itu aku kaget banget karena mereka udah paham Metopen, mereka udah tahu jurnal, cara cari jurnal Sinta itu gimana gitu. Iya. Karena dulu aku nggak belajar dan nggak diajarin, karena itu bukan mata kuliah gitu ya. Iya. Jadi ya Oke. kita harus belajar mandiri guys. Iya, karena mungkin ya teman-teman kita sering banget dengar kalau apa kita tuh ilmu itu nggak cuma kita dapat di kelas aja Benar, gitu ya benar, kayak. benar. Mungkin bisa jadi karena mungkin teman-teman yang di sini suka ngopi, bisa jadi kalian dapat ilmu yang kalian nggak temuin di kelas Di itu kelas. malah ditemuin di seruput kopi, bro. Iya, betul. Oke, jika mungkin dari kakak kan mungkin sekarang kan udah menjadi bagian dari penerima beasiswa ya, yang emang mungkin bisa dikatakan LPDP itu gengsi banget di Indonesia gitu ya. Itu mungkin kakak bisa memberikan kayak apa sih, sepenting apa sih beasiswa bagi mahasiswa gitu loh, apalagi Oke. buat teman-teman dari mahasiswa UIN yang kiranya pengen emang lanjut Iya, ke jenjang yang lebih iya, tinggi gitu loh. Oke, sepenting apa ya? Iya, sepenting apa gitu Kak? Jawabannya penting banget karena pertama bukan karena uangnya. Ya, Kan oh, kayak oke. dapat ini, dapat tunjangan ini, tunjangan buku, tunjangan apa-apa itu gitu. For me dulu aku nggak peduli aku dapat uang bulanan berapa. Yang penting SPP ku di cover. UKT ku di oke. cover. Ternyata alhamdulillah ya memang rencana Tuhan lebih baik ya daripada rencana kita, ternyata more than that gitu. Wow. Nah, itu nggak penting guys, uangnya apa aja tuh nggak penting, Iya. tapi relasi, keambisan yang aku temukan di lingkunganku, keambisan anak LPDP itu jauh lebih ambis daripada yang non LPDP. Ini personal ya. Iya. Aku takut dihujat netizen. So sorry ya. Jadi ini personal. Jadi menurutku aku melihat itu ya beda gitu. Iya. Jadi memang relasi-relasiku yang aku dapatkan di LPDP itu relasi yang positive vibes banget, yang ngajarin aku gimana international conference ke Thailand, gimana international conference ke negara ini gitu. Aku dapatkan dari LPDP dan itu yang paling penting daripada ya uang juga penting ya. Maksudnya Iya, kayak iya. itu juga penting gitu. Oke, jadi juga berpengaruh itu ya. Iya. Benefitnya salah satunya juga relasi ya kayak. Benar, Kita bakal relasi. ketemu orang-orang yang wow. Iya, dan Gitu. kayak yang sekedar lihat story mereka muncul di Iya. ininya, kita kayak mereka jalan-jalan ke Jepang, itu bukan jalan-jalan, itu berarti conference gitu. Dan publikasi internasional ya berarti itu kayak memotivasi aja gitu loh. Dan itu kan penting kalau misalkan niat kalian akademis Iya. gitu. Ya, kalau tadi kan cerita dari kakak kan bilang apa namanya di teman-teman LPDP itu kan ambisnya wah top banget ya kak ya. Iya. Itu ada rasa mungkin yang muncul rival, maksudnya rivalitas kita Oh, dalam saingan gitu ya. bersaingan gitu loh. Oke. Kan kadang kalau S2 tadi kan banyak yang mereka udah menerbitkan jurnal gitu ya. Nah itu mungkin ada nggak sih kak kayak gitu mungkin Oke, karena lihat rival. teman-teman yang lain kok wah ini kok wah Saling sih, senggol ya saling menyenggol senggol ini gitu aku ya. harus kayak gitu gitu loh. Oke. Kayak gitu ada nggak kak? Kalau rivalan mungkin yang senggol menyenggol tuh aku nggak tahu ya, tapi yang aku temukan nggak ada. Wah. Tapi oke. lebih ke mainnya itu kayak termotivasi aja gitu. Oh, termotivasi. Kayak yang aku bisa kayak dia. Jadi akhirnya kayak berusaha ngejar. Jadi dan sampai ada temanku cerita dia tuh mendekati temannya, bukan mendekati istilah cowok cewek ya. Oh, Maksudnya iya. kayak selalu ikut kemana dia belajar itu untuk mengetahui cara dia belajar tuh kayak mana. Ya, metode Metode gimana belajarnya ya? kayak mana gitu. Dia tahu informasi-informasi itu dari mana. Hanya untuk tahu itu gitu. Jadi suportif sih. Nah, itu yang aku suka dari S2 karena teman-temanku tuh suportif banget baik teman kelas maupun teman LPDP gitu. Enggak yang Iya, oke. nyontek terus atau mungkin senggol menyenggol tuh enggak. Senggol Alhamdulillah. JJ kak? Oh, gitu. JJ. Queen of JJ. Oke, jadi gitu guys. Tetap mungkin kak tadi di pertemanan ya itu tetap namanya kayak apa namanya saing-saingan tuh ada tapi malah memotivasi gitu Malah ya kak. memotivasi. Memotivasi kita untuk lebih berkembang Betul, lagi gitu ya kak ya. betul. Oke, jadi mungkin kalau di waktu sekarang kan di sana ya kak ya, itu wajib nggak ketika besok lulus itu wajib nerbitin jurnal nggak sih kak? Ayo Iya. penasaran juga sih itu. Wajib juga. Iya, jadi kalau kami itu untuk seingatku correct me if I'm wrong gitu. Ya. Untuk ngambil ijazah tuh wajib minimal Sinta 2.
Wow, Iya, Sinta bro. Sinta 2. Dan kalau misalkan mau apa namanya bisa Sinta 2 atau International Conference yang terindeks Scopus gitu. Jadi memang wajib Sinta 2. Kalau misalkan nggak Sinta 2 ya ijazahnya ditahan gitu. Wow. Dan itu tuh bahkan nih ya, tidak hanya syarat ijazah. Aku yang semester 1 semester 2 ini memang hampir semua tugas itu jurnal dan itu wajib submit Sinta 2 gitu. Jadi Itu semester ya, ini, Kak? iya, semester ini. Jadi semester kemarin sama semester ini kan total ada 12 mata kuliah aku. Jadi Iya. per semester 6. Nah, itu hampir semuanya itu jurnal dan Sinta 2. Jadi kalau misalkan kita tuh ya presentasi terus kita ngambil referensi dari non Sinta 2 itu biasanya dosen bilang ambil jurnal dari Sinta 2 minimal, karena kalau misalkan yang jelek-jelek gitu jurnal nanti kalian ilmunya juga ecek-ecek gitu. Oh gitu guys. Kadang Jadi saya memang sering gitu. ambil di internet Sinta. yang enggak. Nah itu juga biasanya teman-teman, Mbak gimana caranya cari jurnal Sinta? Itu kalian bisa klik di YouTube, ketik cara cari jurnal Sinta. Nah aku juga segitu soalnya, beneran Itu, gak yang guys. tiba-tiba plak ketiplak tahu gitu. Jadi mungkin bisa mengoptimalkan nih. Mungkin teman-teman yang sering scroll TikTok juga bisa ya kayak kadang Benar, kalau di benar. TikTok tuh aku pengen cari apa gitu, kadang juga muncul di Iya, situ loh ya kan. benar. Nah, mungkin di TikTok juga bisa nih cara membuka. Cara membuka akun beasiswa LPDP gitu Itu kan. bisa juga. Jangan sampai salah website intinya. Itu website itu kan berarti resmi dari LPDP. gitu Iya ya? betul. Soalnya pernah itu kayak kan sering nih ada beberapa website yang dia menjelaskan tentang LPDP Iya. gitu kan. Nah mereka tuh ngiranya itu website LPDP gitu. Jadi kayak kok di sini beda kata Mbak gini. Coba kirim link websitenya, setelah aku cek ya bukan website LPDP gitu. Iya. Jadi kalian harus klik kayak website LPDP, nanti muncul bahannya paling atas. Kak, kalau aku mau tanya lagi sih Kak. Kalau dulu kan ketika setelah lulus ya Kak, itu Kakak emang bener-bener nyari sendiri nggak atau dibantu siapa gitu Kak? Literally sendiri. Literally Iya. sendiri. Kecuali misal jadi aku punya kenalan nih, dia alumni Win juga Saintek, Mbak AA. Aku juga nanya ke dia, Mbak gimana LPDP sulit enggak? Tapi untuk kayak syarat-syaratnya apa aja itu aku bener-bener sendirian, dan buku panduannya tuh aku sampai print. Jadi untuk aku bulet-buletin, aku tempel di tembok kayak yang ini aja syaratnya apa, kayak apa yang harus disiapkan sampai tanggal segini, itu aku sampai kayak gitu sendirian. Tapi ada mentoring gitu kan. Sekarang enak karena kami penerima beasiswa LPDP tuh menyediakan gitu kayak ayo kalian misalkan kalian butuh bantuan mentorship gitu, kami buka, itu banyak banget gitu dan itu gratis. Mentor itu berarti kan dari kakak-kakak yang dulu pernah menerima gitu iya ya? betul, itu gratis. Jadi karena waktu itu kebetulan aku emang gak ada uang ya kan, aku juga berusaha sendirian sih, sama kayak yang belajar. Aku juga mau kepo nih, LPDP itu bener-bener dari 100% gratis gitu ya Kak? Iya, 100% gratis semuanya. Jadi kalian dapat uang bulanan, uang buku, uang tesis, uang penelitian, uang conference tuh dapat gitu. Jadi nggak ada kalian harus bayar UKT sekian persen, tuh nggak ada. Dan tapi ada yang parsial, LPDP itu ada yang parsial. Jadi kayak parsial tuh kalian bisa milih dana apa aja yang mau dibayar sama LPDP. Tapi kalian juga self funded di sisi lain gitu. Jadi kalian bayar juga. Tapi kan istilahnya ya kalau aku karena memang aku nggak ada uang gitu kan. Jadi ya udah aku pilih yang fully funded gitu. Oh ada kayak gitu ya? Jadi kayak Ada. kita menawarkan, nih cuma yang LPDP itu bagian parsial, ini jalur doang gitu. parsial. Oh. Ada jalur-jalurnya, dan jalur itu nggak hanya satu jalur. Ada jalur afirmasi, daerah afirmasi. Kamu dari mana aslinya? Dari Magelang Kak? Oh Magelang. Oh, nggak masuk daerah afirmasi ya. Kalau daerah afirmasi itu 3T, tertinggal itu. Iya. Nah itu masuk tuh ke daerah afirmasi. Ada jalur itu, ada jalur PNS, ada jalur reguler. Itu masuk. Oh gitu ya Kak. Jadi kalau tapi emang bener-bener ya LPDP itu terbuka untuk semua gitu Kak? Terbuka untuk semua kalangan, mau kalian alumni mana, alumni swasta, alumni ini yang tadi, tapi ya kecuali misal kampus asal sama kampus aku lupa, tapi nanti cek tolong ya, cek di website LPDP itu tuh syaratnya syaratnya itu kalau nggak salah kampus tujuan sih yang harus ada di buklet LPDP itu. Oke. Nah, ini aku ada requestan juga nih, pertanyaan sih Kak. Ini
mereka tanya di masalah tips sih. Tips itu di masalah ada CV ya kak? CV ada nggak sih kak? Seingatku CV itu bukan upload sih, lebih ke ngisi. Oh, mengisi dari yang sudah disediakan Iya, sana gitu ya? jadi kayak misal nih pengalaman kita apa aja gitu. Jadi kalau kita kan pahamnya CV ini kita udah menyediakan desainnya Iya, bagus pakai iya. Canva terus upload. Itu Oke, enggak. iya. Kalau di situ tuh kayak isi gitu. Makanya tadi aku bilang kalau misal kalian pernah ikut seminar itu dikumpulkan sertifikatnya. Nanti itu ada isian. Oh, Seminar gitu apa, terus sebagai apa, sebagai peserta, apa sebagai pembicara, tahun berapa, sertifikatnya di mana itu ada di sana. Jadi kalau semacamnya berarti bukan CV yang bener-bener Disusun. kita susun gitu enggak Iya, ya kak? enggak, Tapi kan berarti kita ngisi sendiri gitu ya? Betul, betul. Nah itu ada tips nggak kak? Kan kadang kalau kita ngisi mungkin karena kita agak lagi kurang fresh gitu Iya, ya? betul. Tipu. Oke. Nah itu gimana kak? Maksudnya biar emang bener-bener bisa relevan buat emang peluangnya besar gitu loh. Kan Oke. kadang takutnya ketika kita salah ketik modelnya bagaimana itu Iya, nanti mempengaruhi gitu ya. Kalau aku dulu itu aku siapkan di Word dulu, di Iya. Microsoft Word aku ketik dulu. Jadi kita ngisi pendaftaran di akun pendaftaran itu nggak harus sekali duduk, nggak yang 30 menit selesai. Jadi akun website LPDP itu ada waktunya. Kalau misalkan kalian spend sampai lebih berapa detik itu tuh langsung ke log out. Wow. Jadi memang harus siapkan di Microsoft Word dulu. Sebelumnya login ya buat tahu poin-poin apa aja yang aja, perlu iya. ditulis. Baru ke Microsoft Word. Habis itu baru ke beasiswa ke website LPDP lagi. Baru nanti copy paste. Dari situ kan Oh. insya Allah nggak akan ada typo Iya. kan. Oh iya, oke. Jadi biar enggak kita tuh ngetik langsung di Bener, itu ya kelamaan ya kayak. termasuk isei itu bukan upload sistemnya, tapi isi. Jadi copy paste gitu, di copy paste di kotak gitu terus nanti di sana. Oke. Terus kemudian ini ada juga kak. Lah kalau ingin mendapatkan beasiswa LPDP itu ada syarat IPK nggak kak? Oke, aku karena ini yang tahap ini aku belum buka buku panduan nih ya, Iya. buku panduan yang untuk pendaftar baru. Seingatku sih 3,2 apa ya? 3,2. Kayak jadi kayak tapi aku lupa, tolong nanti dicek aja ya. Oke. Ya, nanti tolong dicek, seingatku sih gitu. Jadi Kalau ada dulu syarat waktu IPK-nya. kakaknya ada nggak kak? Kayak gitu. Ada deh kayaknya. Ada kayaknya. 3,2 tapi kalian kan pasti 3,4 ke atas kan. Maksudnya kayak 3,2 tuh kecuali kalian Iya. misal banyak yang ngulang atau mungkin bener-bener mengabaikan itu sama kuliah gitu kan. Jadi kayak aman-aman lah buat kaum-kaum yang under 3,5 tuh insyaallah aman. Aman guys. Oke Jangan ya. khawatir. Oke. Ini mungkin ada sebetulnya masih ada banyak banget ya kak yang mau kita diskusiin terkait masalah Iya, beasiswa LPDP ya kak. Tapi ini waktu kak. Iya, benar-benar Jadi karena mungkin udah ini ya saatnya kita istirahat gitu kan. Ini iya udah istirahat juga, azan. ini kan waktu zuhur juga Iya, kak, benar-benar gitu. sholat. Mungkin pemirsa yang ada di sini jangan lupa sholat guys. Nah, ini udah jam luhur. Iya, jangan lupa sholat. Gitu kak. Jadi mungkin dari kakak aku pengen minta kayak closing statement buat Oke. menyemangati adik-adik para pejuang Oke, beasiswa ini kak. Oke. Closing Oke. statement aku serasa inget waktu aku wawancara LPDP aku juga diminta closing statement. Oke, Wow, closing oke. statementnya Mbak gitu. Kayak closing statement beda kayak yang di LPDP ya. Mungkin buat teman-teman dari semua background, dari background pendidikan, background keluarga, jangan insecure. Pertama, jangan insecure, oh aku nggak punya apa-apa nih, aku mau daftar masa iya bisa lolos. Jangan takut bermimpi, sama kalau udah punya mimpi ya kayak yang kamu tadi gaspol, pokoknya semuanya usahakan yang terbaik sampai lulus gitu. Soalnya kata Bung Karno pernah berkata bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau Iya. jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang gitu Iya, ya. betul. Walaupun kita jatuh masih Ya, ada bintang-bintang. masih ada bintang-bintang lah ya. Kan indah gitu Iya, guys. nggak langsung tanah gitu. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang mungkin bisa kita obrolkan bersama narasumber kita yang luar biasa. Oke, thank you so Kita- much ya for having me. Aku Iya, suka sama-sama. banget aku ngerasa bahagia banget karena bisa sharing ke teman-teman dan semoga podcast ini bermanfaat lah buat teman-teman Amin, sampai amin, SSKI yang keren luar amin. biasa ini. Wow, keren guys. Nah, oke, itu mungkin itu saja yang bisa saya aturkan untuk menemani teman-teman semua pada siang hari ini. Oke,
hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.